Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radinal Azri Multi. Nomor induk mahasiswa 40120191559. Saya adalah mahasiswa IAIN Cotkala dengan jurusan Perbankan Syariah. Hari ini saya akan mencoba memberikan sebuah opini tentang bagaimana potensi pelanggaran protokol kesehatan yang ada pada Pusat Jajanan Takjil Kuala Simpang. Sebagaimana kita tahu, di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan peraturan nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Bahwa dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat. Bahwa tempat dan fasilitas umum merupakan salah satu lokus masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian, namun berpotensi menjadi lokus penyebaran COVID-19, sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum. Sebagaimana kita tahu, saat ini kita sedang menjalani ibadah puasa. Namun di satu sisi kita juga sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tentunya di satu sisi akan menimbulkan sebuah potensi pelanggaran protokol kesehatan, di mana apabila tempat penyelenggara fasilitas umum tidak memperhatikan baik-baik bagaimana protokol kesehatan ditetapkan. Tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama, di mana fasilitas dan tempat umum adalah potensi terjadinya epicenter atau klaster baru selama masa pandemi. Untuk itu perlu adanya perhatian-perhatian bagaimana kita melakukan pendeteksian dini dalam mencegah dan pengendalian COVID-19. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, protokol kesehatan secara umum harus memuat yang pertama perlindungan kesehatan individu. Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut, dengan beberapa tindakan seperti menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya yang mungkin dapat menularkan COVID-19, apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis. Kemudian membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih atau yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus. Lalu yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batu, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak, administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan jalur keluar, dan lain sebagainya. Yang terakhir, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup minimal 7 jam, serta menghindari faktor resiko penyakit,
Orang yang memiliki komorbiditas atau penyakit penyerta atau kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi imunokompromis atau penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain-lain. Harus lebih berhati-hati dalam beraktivitas di tempat dan fasilitas umum. Jadi dari apa yang telah saya sampaikan tadi, berdasarkan pencegahan, deteksi dini, kemudian dapat kita lihat sebenarnya tempat penjualan takjil itu sangat berpotensi menimbulkan klaster baru untuk virus COVID-19. Salah satunya adalah di mana terjadinya kerumunan yang besar di mana antara penjual dengan pembeli, penjual dengan penjual, di mana mereka tidak menggunakan masker, di mana mereka tidak menjaga jarak, dan kemudian mereka tidak menerapkan protokol kesehatan seperti menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang diperlukan oleh pengunjung tadi, sehingga pengunjung pun merasa ya baik-baik saja, padahal pemerintah telah menerapkan protokol kesehatan yang seharusnya diterapkan di tempat-tempat fasilitas umum. Tentunya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola pasar, penjual, maupun pembeli. Seharusnya pemerintah juga, di mana pemerintah diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas-fasilitas umum. Apakah layak diadakan tempat penjualan takjil? Atau karena tidak diterapkannya protokol kesehatan, harusnya perlu evaluasi kembali sehingga protokol kesehatan dapat diterapkan, seperti evaluasi pengecekan tempat-tempat sarana prasarana yang wajib memiliki seperti tempat cuci tangan, penyediaan hand sanitizer, atau lain sebagainya. Bahkan kalau perlu dari pemerintah menyediakan masker atau face shield untuk pelindungan diri pembeli atau pengunjung, karena walau apapun ceritanya ekonomi tetap harus berjalan. Karena dengan begitu, walau di tengah pandemi tapi tetap ada perputaran ekonomi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.